Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Bapak, saya Rizky Arifin. Saat ini saya melakukan pendidikan Latsar dengan Puslat Bangkan, Lembaga Analisis Negara. Saya ingin menanyakan beberapa terkait dengan instansi Bapak, khususnya terkait dengan sifat CPNS yang berakhlak. Nah, Pak, sebelum kita memulai, boleh Bapak perkenalkan diri dulu, Pak? Oh iya, baik Pak Arifin. Nama saya Rizky Agam Saputra. Saya saat ini bekerja sebagai dosen pada Universitas Teguh Umar di Aceh Barat. Oke, Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bapak. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih, Pak, terkait berakhlak. Nah, Ya, pertanyaannya, bagaimana Pak bentuk pelayanan yang ada di instansi Bapak, khususnya di Teguh Umar, yang saat ini terjadi ya? Apakah baik itu secara daring ataupun luring? ya. Kalau menurut pendapat saya saat ini pelayanannya sudah sangat baik dan kita juga sudah melakukan transformasi ke digitalisasi ya. Kita sudah banyak melakukan transformasi ke arah pelayanan digital. Untuk saat ini UTU dan diwakili oleh ICT-nya sudah bekerja sama, sudah melakukan kerjasama dengan banyak pihak untuk melakukan perancangan sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Saat ini juga UTU sudah menggunakan sistem SIAKAD yang terintegrasi antara dosen, mahasiswa, dan juga dan juga tenaga pendidikan untuk bisa saling berintegrasi dalam hal pelayanan data dan juga pelayanan pendidikan dan juga penelitian. Nah, untuk bagaimana Pak, apakah di instansi Bapak sudah ada nggak unit-unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya, saya rasa sudah ada, sudah terwakili. UTU juga saat ini sudah menyediakan unit pelayanan seperti kepegawaian, kemahasiswaan, keuangan, dan juga tracking alumni, sehingga integrasi antara alumni, masyarakat, dan juga dosen itu bisa saling terhubung. Gitu, Pak. Baik, Pak. Nah, kalau untuk akuntabelnya, Pak, bagaimana instansi Bapak menyediakan akses informasi terkait transparansi data, Pak? Ya, saat ini juga UTU sudah mempersiapkan website. Website saat ini juga sudah mulai akan lebih baik dengan ada wacana-wacana baru dari rektor dan juga memang ada sistem aplikasi yang bernama Pinto. Jadi di Pinto itu masyarakat dan juga dosen dan juga mahasiswa bisa saling bertukar informasi mengenai info akademik dan juga update dari perguruan tinggi. Gitu, Oke, Pak. Pak. Nah, adakah nggak Pak di tempat Bapak ini pengembangan sumber daya manusianya terkait instansi Bapak ini bagaimana untuk meningkatkan mutu SDM-nya? Iya, untuk pengembangan sumber daya manusia sebenarnya masih cukup tersebar. Di UTU sendiri kita punya LPPM yang memang bertugas untuk memberikan program-program yang dapat membantu pengembangan masyarakat seperti PKM dan juga hal-hal lainnya. Dari IBT juga sudah sering memberikan workshop dan juga pelayanan mengenai pengembangan UKMK di wilayah Aceh Barat Selatan. Jadi saya rasa UTU uh, sudah melakukan perkembangan yang cukup baik dalam mengembangkan SDM di SDM untuk masyarakat. Baik Pak, artinya UTU sudah memfasilitasi ya Pak ya untuk Ya, kegiatan-kegiatan tersebut ya. ya benar Pak. Nah, oke. Apakah di instansi Bapak memiliki nggak hubungan antara SN yang terjalin hubungan yang sangat erat nggak Pak? Misalnya ya antara SN itu berhubungan harmonis bagaimana atau bagaimana? Oke, menurut saya iya Pak. Salah satunya dalam rangka mempererat tali silaturahmi itu dilakukan dengan dengan melakukan kerjasama eh, de- dari beberapa fakultas di Universitas Teguh Umar dan juga melakukan banyak acara-acara seperti family gathering yang dilaksanakan baru saja di Pantai Kuala Bumbon di Kecamatan Salatiga. Itu dilakukan pada tanggal 18 Januari tahun kemarin. Oke Pak. Nah, family gathering sendiri sebenarnya sudah cukup sering ya kita dengar, yaitu untuk memperkerat silaturahmi. Nah, karena memang acaranya cukup besar, jadi memang antusias dari dosen juga sudah sangat baik. Yang saya tahu, acara tersebut dihadiri lebih dari 100 orang dosen
yang terdiri dari memang berbagai fakultas di Teguh Umar. Di situ juga banyak kegiatan seperti lomba, apa namanya, apa kegiatan seni, memang tujuannya untuk mempererat silaturahmi dan juga untuk memperkuat apa namanya, memperkuat keharmonisan lah antara Ya. dosen dan juga staf di Universitas Teguh Ya. Umar. Begitu Berarti Pak Arifin. hubungan antar SDM-nya juga sangat erat ya Pak ya di Tengku Umar ya. Ya, saya rasa begitu Pak Arifin. Nah, kalau untuk terkait dengan sikap loyalitas yang dipegang oleh instansi Bapak ini, bisa nggak Pak dikasih satu contoh Pak dari sikap loyalitasnya Pak? Oh ya, sebagai seorang ASN kita memang diwajibkan untuk bersikap loyal ya Pak Elvin. Itu sesuai dengan UUD dan juga Pancasila dan pemerintahan yang sah. Mungkin contoh yang bisa saya lihat adalah yaitu yaitu dengan menjaga nama baik perguruan tinggi dan menjaga nama baik sesama ASN. Jadi misalnya ada hal-hal yang bersifat negatif mungkin tidak terlalu diekspos atau tidak perlu terlalu digunjing dan juga apa namanya, saling toleransi terhadap sesama dosen dan juga staf dalam perguruan tinggi. Begitu Pak Rifin. Nah, oke Pak. Kalau untuk apa namanya memanfaatkan teknologi terkini di mana, bagaimana Pak di instansi Bapak? Ya, ya saat ini memang teknologi udah menjadi suatu hal yang wajib ya. Jadi kita sudah berdasarkan visi misi terbaru dari Pak Presiden ya, kita juga harus menjalankan birokrasi yang memang mencerminkan kegiatan digital gitu. Nah, di UTU sendiri kegiatan pengembangan teknologi itu dipimpin oleh ICT atau Information Communication and Technology. Kita memang punya suatu korpus atau badan badan unit yang memang apa namanya, mengawal adanya proses adaptasi teknologi. Baru-baru ini juga UTU menjalin kerjasama dengan beberapa penyedia sistem informasi untuk memberikan pelayanan seperti pelayanan tugas akhir, pelayanan apa namanya, e-learning dan lain-lain yang memang tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus terhadap mahasiswa dan juga masyarakat. Begitu Pak Evan. Baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk masalah kolaborasi Pak, apakah di instansi Bapak menjalin hubungan kerjasama nggak Pak terkait dengan TRI Dharma perguruan tinggi ya Pak ya, kalau di kampus Bapak dengan Ya, instansi pemerintah lainnya atau perusahaan-perusahaan yang lainnya? ya, saat ini memang UTU sudah menjalin banyak kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan juga internasional. Nah, mungkin yang bisa saya ambil contoh baru-baru ini saja, UTU sendiri dipimpin oleh rektor sebelumnya Prof. Jasman itu menjalin kerjasama dalam penguatan forum kelapa sawit di Nagan Raya. Kerjasama tersebut memang tujuannya untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi perkembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian khususnya di era apa namanya, di ranah kelapa sawit di sekitar Barat Selatan. Nah, acara tersebut juga dilakukan dengan melakukan kerjasama melalui MOU yang disepakati oleh Rektor UTU sendiri dan juga beberapa apa namanya, perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia dan juga diwakili oleh oleh Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup dari Provinsi Aceh. Begitu Pak Arifin. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Saya rasa di tempat Bapak untuk sifat berakhlaknya sudah sangat baik ya Pak ya, penerapannya kita bisa lihat dari sifat kolaborasi, eh, pemanfaatan teknologi dan harmonisasi antar ASN-nya Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah untuk waktunya Bapak ya. Sama-sama Pak Arifin. Baik Bapak, terima kasih.